Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih ya tentang barang milik PMI yang sampai saat ini masih banyak menumpuk tertahan di gudang-gudang penyimpanan, penitipan. Nah, barang milik PMI ini mengapa sampai tertahan begitu lama? Saya sudah mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi yang menghalangi barang kiriman PMI eh, tidak segera sampai ke alamat tujuan. Begini saudaraku, yang namanya PMI sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023. PMI adalah pekerja migran Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar Indonesia, artinya di luar negeri, dan mendapatkan gaji atau upah. Tidak ada tambahannya. Tidak ada istilah resmi tidak resmi. Semua PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Titik. Mendapatkan upah. Kemudian terkait dengan barang kiriman milik PMI. Satu persatu kita akan ulas. Pada pasal 2, apa yang dimaksud dengan PMI? Inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi persoalan sebenarnya. Dijelaskan bahwa PMI adalah pekerja migran Indonesia yang tercatat di BP2MI. Oke. Dua ya. A, B, OB. PMI adalah yang tercatat di Peduli WNI. Hanya 2 yang tercatat. Inilah sehingga menimbulkan persoalan. Untuk yang tidak tercatat bagaimana? Bagaimana? Inilah yang menimbulkan persoalan. Sehingga pada pasal berikutnya di pasal 4 menyatakan bahwa PMI yang tercatat di BP2MI mendapatkan relaksasi sebesar 1.500 US dollar. Kemudian B-nya yang tercatat di Peduli WNI mendapatkan relaksasi sebesar 500 US dollar. Lalu bagaimana yang tidak tercatat? Ini persoalannya. Padahal PMI yang bekerja di luar negeri itu yang tercatat dan tidak tercatat sama banyaknya. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa harus ada revisi tentang hal ini. Hanya 2. PMI adalah pekerja migran Indonesia yang tercatat di EPMI atau BP2MI. B, PMI yang tercatat di Peduli WNI. C, harusnya berbunyi pekerja migran Indonesia yang belum terdata. Itu termasuk PMI, gitu kan? Nah, sehingga pada pasal 4-nya juga ditambah. Mendapatkan 1.500 US dollar, mendapatkan 500 US dollar, yang tidak tercatat maka dia tidak mendapatkan relaksasi pajak alias 0. Kalau sudah dilindungi di PMK 141 tahun 2023 tentang PMI, maka bagi mereka yang tidak tercatat apabila mengirim barang kiriman untuk keluarganya tidak berlaku PMK 96. Oke? Kenapa? Karena PMK 96 itu diberlakukan impor barang umum.
apabila PMI yang tidak tercatat ini dikenakan sebagai impor barang umum, dikenai pajak, kemudian juga kena larangan dan pembatasan, maka sampai-sampai di rumah paketnya, barang kirimannya hanya dus kosong. Inilah ternyata yang menjadi persoalan selama ini. Harus ada revisi PMK 141 tahun 2023 untuk menambahkan kalimat bahwa PMI yang tidak tercatat ini harus masuk di dalam peraturan Menteri Keuangan ini, agar terhindar menjadi berlakunya PMK 96 terhadap para PMI. Tidak bisa dong masa barang kiriman PMI dikatakan sebagai barang kiriman impor umum, padahal mereka itu pekerja migran Indonesia. Seperti yang saya uraikan di atas tadi, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar Indonesia mendapatkan upah atau gaji. Titik. Tidak ada tambahannya. Harus dengan kontrak kerja, harus dengan izin, harus dengan ini dan itu, tidak ada. Dalam definisinya tidak ada tambahannya. Ini usul saya. Harus berani melakukan revisi terhadap PMK 141 yang memasukkan PMI tidak terdaftar atau belum terdaftar. Demikian.